Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mobile Platform ingin menjelaskan hasil diskusi proyek kami yang berjudul Pusinpar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rosat Al-Husaini. Saya Bobi Chandra. Saya Muhammad Ikhlas. Saya Rio Fit Andika. Aplikasi Pusinpar ini ialah aplikasi Pusat Informasi Pariwisata Pekanbaru yang berbasis mobile. Aplikasi Pusinpar ini aplikasi untuk merekomendasi wisata-wisata yang di Pekanbaru yang berupa wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, dan wisata rekreasi. Manfaat dari aplikasi Pusinpar ini untuk memudahkan pengunjung objek wisata untuk memperoleh informasi pariwisata di Pekanbaru. Berikut ini tampilan login pada aplikasi Pusinpar. Di situ ada username dan password. Bila kita belum mempunyai username dan password, kita harus daftar sekarang. Bila kita ingin mendaftar sekarang, itu klik daftar sekarang. Bila kita lupa kata sandi, kita klik lupa kata sandi. Bila kita sudah memilikinya, memiliki username dan password, kita tinggal masukkan aja username dan passwordnya. Habis itu kita klik icon masuk. Nah, berikut ini tampilan setelah kita login. Pada tampilan ini terdapat ikon objek wisata, hotel, dan restoran. Hotel dan restoran ini mengikuti objek wisata, maksudnya itu yang terdekat dari objek wisata tersebut. Bila user ingin mencari nama objek wisata, hotel, dan restoran, user tinggal klik bagian search di situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bobi Chandra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian menu terdapat 3 source, yaitu objek wisata, hotel, dan restoran. Pertama, kita masuk ke objek wisatanya. Di dalam objek wisata terdapat wisata-wisata di Pekanbaru yang mendapat dan terdapat peringkatnya seperti bintang begitu. Di dalam tabel wisata terdapat masing-masing beberapa wisatanya, dan kita bisa juga melakukan searching di bagian wisata. Apabila kita sudah sudah menetapkan tempat yang ingin kita kunjungi, kita bisa mengkliknya, dan hasil klik itu akan melingkan ke Google Maps. Setelah itu kita masuk ke bagian restorannya, bagian hotel. Di bagian hotel ini dia berdasarkan dari tempat wisata terdekat. Dimana kalau misalnya wisatanya seperti yang terdapat di Kampar, maka dia akan men-search-nya hotel terdekat di Kampar gitu. Selanjutnya kita masuk ke restoran. Sama seperti hotel sebelumnya, apabila sudah terdapat destinasi yang dituju, hotel, kita bisa mencari objek hotel yang akan dikunjungi terdekat dari objek wisata. Setelah itu, dan semua dari tempat itu yang sudah dikunjungi bakal dilinkkan ke Google Maps. Setelah itu apabila kita ingin keluar, kita bisa klik tombol home. Dan selanjutnya apabila ingin keluar, kita bakalan dijelaskan oleh Ahmad Rosat Al-Husaini. Bila kita ingin keluar, itu kita klik button logout-nya, maka akan tampilan seperti awal tersebut pada tampilan login lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Rio Fitandika. Perkenalkan, saya Rio Fitandika. Saya akan melanjutkan. Jadi kami telah mengimplementasikan Pusinpar dalam bentuk dalam bentuk coding. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi di Pusinpar ini ada username dan password. Username dan password ini untuk login diambil dari database. Misal saya ingin masukkan username saya, nama saya, username-nya Rio Fit Andika, dengan passwordnya npm saya, kemudian saya login. Kemudian hasilnya seperti ini. Halo Rio Fit Andika. Karena yang login adalah Rio Fit Andika. Sebenarnya harapannya adalah agar apa yang kami ingin mengimplementasikan ini dalam bentuk project mobile. Tapi dengan keterbatasan pengetahuan kami belum bisa merubah apa yang telah kami desain ini dalam bentuk project. Jadi kami hanya menampilkan apa yang sebisa kami. Selanjutnya untuk penjelasan bagaimana cara membuatnya dalam bentuk coding akan dijelaskan oleh Muhammad Ikhlas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Niklas. Di sini saya akan menjelaskan di bagian codingnya. Sebelum masuk di bagian codingnya, di sini saya akan menjelaskan di bagian database-nya terlebih dahulu. Oke, di sini database untuk loginnya namanya login Flutter dan di dalamnya ada tabel user. Untuk login, username dan passwordnya harus sesuai yang kita masukkan dengan yang ada di tabel user ini. Kalau tidak sesuai, dia tidak akan masuk. Oke, saya akan jelaskan programnya. Di sini terdapat dua file berekstensi Dart, yang mana main.dart ini adalah tampilan loginnya, adminpack.dart ini adalah tampilan setelah loginnya berhasil gitu maksudnya. Oke, di sini ada penghubung ke database-nya yang mana di sini kami buatnya file yang berbentuk PHP yang disimpan dalam exampp di dalam htdocs. Oke, kita lihatkan dulu filenya. Nah, file yang pertama yaitu config, yang mana config ini berguna untuk penghubung antara coding dengan database yang kita buat tadi. Nah, ini dia codingnya. Dan yang kedua ada proses login, yang mana proses login ini adalah aksi-aksi yang dilakukan ketika kita mau login. Oke, langsung saya buka. Oke. Dan proses login itu dipanggil dengan feature list. Untuk codingannya mungkin hanya segini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika yang kami buat ini tidak sesuai dengan harapan kami. Baik, saya kembalikan ke Ahmad Rosyad Al-Husaini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.